akhir. Kenalin di sini, nama I Quincy and Nama I Bella. nah, jadi di podcast kali ini kita mau membahas tentang literasi digital. Sebelumnya, kenalin dulu teman-teman kita yang diundang di podcast kali ini. Halo guys, nama I Aziza dari kelas 105. Kalau I Fahira Nazarevana dari kelas 105. Nah, langsung aja nih kita tanya-tanya. Jadi menurut kalian itu, apa sih literasi digital itu? Kalau menurut I sih ya, literasi digital itu kayak semacam kemampuan kita untuk kayak memfilter informasi di internet supaya kita tuh gak gampang ketipu atau kena hoax. Yes, kalau menurut I, literasi digital itu kayak kita bisa mengetahui apapun itu, ngebaca apapun itu lewat website online yang gak harus repot-repot ke perpus segala macam buat kayak kita baca loh nggak sih? Oh ya, Ya I kan? see. Ya kan? Sejak kapan kalian perlu belajar literasi digital? Secepatnya nggak sih? Iya nggak sih? Seharusnya gitu kan? Iya. Soalnya kayak kalau kita secepatnya belajar tentang literasi digital itu kayak kita jadi lebih aware tentang kayak hoax atau berita-berita yang tidak benar gitu kan di internet. Iya kan? Kalian baru megang HP itu kira-kira pas umur berapa, kelas berapa? Oh ya? I pribadi ya, kalau I pribadi, I sih dari kelas apa ya, dari SD sih tapi Kelas 3 nggak sih? iya tuh, I sih kelas, iya sih sepertinya kelas 3 deh I. Nah, you tahu gak sih di awal itu literasi digital itu apa? Ah ya, kalau literasi digital itu kan biasanya kalau anak SD itu kan nggak ini ya nggak terlalu tahu kan. Cuman biasanya kalau di itu kan bisa kita dipatok oleh orang tua ya. Jadi kalau dulu tuh saya belum tahu. Oh, gitu. Kalau Jija gimana? Dulu sih ya taunya kayak baca, ya dulu ngapain sih baca-baca gitu, scroll aja kali. Nah, abis itu kan banyak sih ya kita tuh beredar hoax gitu. Kalian tuh pernah dapat gak berita-berita hoax gitu? Kalau pernah, gimana cara kalian tahu kalau itu tuh sebenarnya hoax? Gimana kalian cara menyikapinya gitu? Pernah sih kayak ya nggak dulu juga sih, akhir-akhir itu juga sering kan kayak dia you know lah media sosial kayak mana. Ya itu kita cari tahu lebih dalam aja sih kayak emang benar kayak gini atau enggak tuh tanya ke temen yang lebih tahu gitu. Jadi kan kita bisa nggak kemakan hoax gitu. Kalau Cira? Kalau aku sih pernah ya dulu, tapi aku nggak inget kapan. Tapi pokoknya tuh aku ingetnya, aku tuh pernah ya kan di chat sama orang yang kenal gitu, dan ini chat WA banyak. Jadi kayak ini nomornya tuh gak ini apa, kayak asing gitu dan nggak kenal. Aku tiba-tiba dikirim kayak semacam PDF atau PPT gitu aku lupa. Ini tentang surat pernikahan. Dan untungnya ini aku nggak buka karena aku tuh awalnya udah suspicious ini orang tuh nggak dikenal dan nomornya ini juga nggak terdaftar gitu kan di HP aku. Jadi aku tuh langsung kayak block dan report gitu karena aku juga nggak ke orang tua juga dan juga orang tua aku juga nggak tahu gitu kalau itu tuh nomornya siapa gitu. Gimana sih cara kalian menjaga diri dari cyberbullying? Kalau I sih kita lebih kayak jangan terlalu apa ya, jangan terlalu culun-culun amat gak sih, kayak ya berbaur dikit lah gitu. Terus kita jangan kayak terima-terima aja kalau misalnya orang-orang tuh ngata-ngatain kita, mau di real life ataupun di handphone itu juga kayak patut dilaporkan ke orang tua. Tapi kalian sendiri pernah nggak dapat cyberbullying gitu? Nggak pernah sih. Aku kayaknya pernah deh sekitar SMP kayaknya. Aku juga Kenapa tuh? lupa. Aku nggak tahu sih, tapi dulu tuh aku kan pernah ya kan di grup gitu. Aku kayak dikata-katain gitu, cuman beberapa bubble chat doang tuh. Cuman aku nggak terlalu ini sih, aku nggak terlalu gubris karena aku juga nggak terlalu gubris. Dari kalian nih,
nih untuk teman-teman kita yang nonton. Tips sederhana buat teman-teman kita yang mau lebih pintar dalam dunia digital, gimana cara bersikap di dunia digital, gimana cara menyikapinya, itu gimana nih tipsnya? Kalau dari Ai dulu sih ya, Yes. jadi tips kita itu buat mengatasi cyberbullying biar kita makin pintar di era sekarang nih, karena kita sekarang kan mudah tertipu ya kan, gara-gara kita nggak cross check dulu beritanya. Jadi kita harus tetap kayak aware nih, kita harus punya self respect juga. Dimana kalau kita kena cyberbullying atau kena informasi yang palsu, kita harus bisa menelaah gitu. Apakah ini informasinya kayak ada yang janggal gitu kah atau gimana, dan kita juga harus pintar-pintar menggunakan sosial media dengan walaupun itu dengan adab gitu, karena kita juga kalau kita nggak menjaga adab kita di sosial media, kita akan berdampak besar, kita mungkin aja bisa kena mental health kita gitu kan, atau kena orang tua juga bisa gitu, karena kita bisa ke-hack gitu kan dari sosial media. Kalau menurut Jija apa nih? Kalau menurut Ai itu lebih ke warning ke orang tua ya, karena orang tua sekarang tuh kan kayak percaya banget ke AI gak sih? Iya. AI itu bener-bener kayak Oh my god, ini kita hasilnya kayak gini. Itu parah banget sih, pokoknya jaga orang tua kalian guys, jangan sampai Yes, gunakan AI betul. please. Terus juga untuk orang di luar sana please lebih bijak untuk mengendalikan AI ya guys. Karena sekarang ngeri nggak sih era sekarang itu, karena kita beberapa orang tuh nggak bisa bedain video yang real dan mana yang AI gitu. Itu menurut aku yang paling berdampak negatif tau, karena itu buruk banget kata aku. Iya nggak sih? Nah, jadi sekian podcast dari kami, obrolan kami pada podcast hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, Bye.